Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi di Paki Alfa Channel tentang entrepreneur. Kali ini saya ada di daerah Purwakarta ya. Letaknya di daerah Tegal Muncul, Purwakarta ya. Nah, saya di sini sekarang berkesempatan melihat produksi telur asin Tiga Putra yang terkenal di Purwakarta ini. Sekarang hari udah siang nih, kita langsung cek ke lokasinya dan langsung bertemu sama pemiliknya. Oke, langsung. Oke, langsung kita ketemu ownernya. Oke, assalamualaikum Pak. Dengan siapa Pak? Suparno. Suparno. Nah, ini dia teman-teman, owner dari pemilik telur asin Tiga Putra yang terkenal di daerah Purwakarta ini. Kita lihat nih sebelumnya di sebelah kanan kita. Ini tuh untuk proses apa ya Pak? Iya, ini untuk proses pencucian. Ini di IPAT ini baru pencucian proses pertama, yaitu telur dari supplier masuk. Setelah itu baru dicuci. Setelah dicuci selesai, dikeringkan dulu. Nanti baru kita diadonin gitu. Untuk di pengadonan. Iya. Kalau misalkan kita boleh tahu nih Pak, Iya. untuk proses telur asin sendiri dari misalkan proses kedatangan barang sampai proses akhir sampai proses packaging itu ada berapa tahap ya? Kalau misalkan kita Iya, untuk tahap kerja memang agak panjang ini karena setelah pencucian dari supplier, setelah itu kita adonin, pertama adonin, kedua diendapin selama minimal 13 hari. Setelah 13 hari udah waktunya. Kan nanti di setiap peti itu ada load controlnya ya. Untuk kontrol bahwasannya udah 13 hari baru kita proses pencucian kedua. Yaitu pencucian kedua nanti kita cek kalau ada yang pecah kita pisahkan. Nah, kalau yang bagus kita lanjutkan, yaitu dilanjutkan dengan proses pemasakan. Yaitu di proses pemasakan ada di dalam itu untuk prosesnya. Setelah proses pemasakan kurang lebih 4 jam diproses. Setelah 4 jam didimin selama 4 jam juga, dengan tujuan supaya antara daging sama kulitnya itu nggak nyatu. Iya. Seperti itu Pak. Iya, seperti itu. Mungkin kita lihat dari proses awal dulu nih yang depan nih. Kalau boleh tahu ini apakah semuanya tanah atau ada campurannya lagi ini Pak? Untuk di sini yaitu ada beberapa campuran yang kita gunakan di sini. Yang pertama itu bata merah, kedua itu abu gosok, yang ketiganya itu dengan tanah liat. Kita tiga-tiganya kita campur, mungkin ada aturan sendiri dan dikasih istilahnya penyedap rasa sedikit gitu. Mungkin itu aja untuk adonan seperti ini. Jadinya seperti ini. Ini sudah 13 hari ini. Ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya, untuk proses pembuatan telur asin Tiga Putra ini dia bahan-bahannya yang berkualitas gitu. Misalkan dari ini sudah tercampur garam ya Pak ya? Sudah tercampur garam, jadi di sini garamnya pun khusus ya Pak ya, yang beriodium ya. Iya. Nah, jadi teman-teman nggak usah khawatir, untuk telur asin Tiga Putra ini sudah dijamin dan
Mungkin tadi di intro sebelumnya sudah dilihatkan ya, ada PIRT dan izin-izin usaha ya dari desa, dari Purwakarta sendiri itu. Kalau ini proses tahap keberapa ini Pak? Atau Ini, bahan-bahan untuk ini apa ini? nanti untuk persiapan bahan adonan ini, atau persiapan untuk adonan atau proses keduanya ini. Yaitu bahan yang pertama adalah abu gosok seperti ini. Ya, abu gosok. Abu gosok ya. Iya. Ini kayaknya abu gosoknya sudah disortir ya Pak ya? Sudah ini. Ya, keduanya ini ada untuk tanah merah, alat bata merah ini. Iya. Iya, keduanya ini untuk garam. Garamnya yaitu yang kita gunakan adalah garam ini. Nah, ini garam ini nih, beriodium nih Iya, teman-teman. ini. Jadi Ini. pokoknya sudah terjamin. Yang ketiga ini adalah tanah liat ini. Ini adalah tanah liat yang kita gunakan, yang kita cairkan dengan air supaya nanti di campuran ini. Nah, ini kan untuk campuran nih, rencana mau dicampur. Setelah dicampur nanti akan jadi adonan seperti itu. Ditambah sedikit penyedap rasa. Nah, ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri kan, di sini ada izin usaha dan dari segala macam ya, Ini dari sertifikat apa, ya. ini? Nah, ini dari labnya sendiri. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Nah, Ini manfaat dari telur asin bakar. Nah, yang di sini saya tertarik tuh sini. Bisa dilihat teman-teman. Di sini ada tertera SOP-SOP-nya ya. Jadi sudah diatur secara sedemikian rupa. Jadi untuk proses pembuatan telur asin sendiri itu tidak sembarangan ya di Tiga Putra ini. Jadi sungguh-sungguh benar melihat kualitas untuk telur asin itu sendiri. Nah, mungkin setelah ini apa ada proses selanjutnya lagi atau bagaimana Pak? Ini kan lanjutan yaitu kita campur, Ya. campur seperti ini. Nah, akhirnya sudah jadi seperti ini. Ini kebetulan ada susah yang sudah jadi untuk ngadonin telur asin ini. Ini adonannya ini. Ini dari beberapa bahan tadi ini. Coba dilihatin di sini. Nah, itu teman-teman adonannya ya untuk melapisi telur asin apa ya? Iya, iya. Betul, untuk ngelapisin telur, jadikan telur asin. Atau kita coba Kak. Saya ambil ini di telurnya. Nah, ini lihat teman-teman, langsung ownernya, pemiliknya ya, langsung dipraktekkan. Nah, ini langsung disusun di peti. Bisa lihat teman-teman cara prosesnya. Ini sama, ini kita susun. Jadi ini prosesnya nggak sembarangan ya Pak ya? Iya. Jadi satu-satu benar-benar Satu-satu, satu-satu ya. supaya campurannya tuh merata ya. Iya. Nah, seperti ini. Ini. Oke Pak. Kita susun sampai benar ini. Ya, sudah. Oke teman-teman, kita lihat proses selanjutnya. Nah ini teman-teman, ini tempat penyimpanannya Pak ya? Iya, untuk penyimpanan setelah diadoni. Oh setelah diadoni langsung di sini ya. Ini berarti proses tahap keempat ya Pak? Iya. Tahap keempat untuk pengasinan telur minimal 13 hari ini. 13 hari ya. Ya, kita simpan di sini. Dan diberi lot ini. Ada yang buat telur ikan dia juga. Seperti ini. Ya, Jadi ini teman-teman. kemarin tanggal 12 kita bikinnya bulan 7 tahun 2000. Jumlahnya sekitar 180 piece. 180. Ini suppliernya juga ada. Oh iya. Seperti itu. Cukup menarik teman. Ini benar-benar dijaga teman-teman kualitasnya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin mencari telur asin atau menjadi reseller telur asin, bisa nanti sama saya cantumkan kontaknya di video saya ya. Nanti teman-teman bisa menghubungi telur asin Tiga Putra itu. Nah ini teman-teman ya proses rebus ya. Ini teman-teman proses rebus. Ya. Oke. Telurnya nggak loncat. Nah, bisa dilihat teman-teman itu proses rebusnya.
Itu waktunya ini. Seperti ini. Ini Pak, kalau boleh tahu ini Ini dengan Ibu siapa Bu? Ibu Mina. Nah, ini teman-teman Ibu Minah. Ini untuk proses apa ini Pak? ini pembersihan. Ini memberikan ini. telur dan telur yang bagus distempel di sini. Ini Jadi sebenarnya lewatin proses itu. Tadi jadi ini proses terakhir ya Pak ya? Iya, Istilahnya. Oke, teman-teman. Jadi ini proses terakhir apa ya? iya. Tadi setelah proses perebusan, Akbar sayang. jadi diademin dulu ya Pak, Iya. atau ditiriskan dulu ya? Ditiriskan dulu. Ini Ditiriskan dulu. Jadi ini proses stempel dan proses pengecekan telur ya. Iya. Oke, ini bisa dilihat teman-teman. Telur 3 putra ya. Nah, ini teman-teman, telur 3 putra yang terkenal di Purwakarta ini. Pokoknya tidak akan kecewa lah. Di sini ada beberapa proses untuk pengecekan telur asinnya ya. Jadi benar-benar sudah disortir secara sempurna ya. Jadi untuk teman-teman yang tertarik atau berminat menjadi reseller telur asin, nanti bisa menghubungi kontak yang ada di layar video kita ya. Sempurna banget. Oh, catnya kebalik. Teman-teman, tadi kita sempat melihat ya cara proses pembuatannya dari awal sampai akhir ya, sampai proses pengecekan. Nah, sekarang sini saya berbincang-bincang ya dengan pemiliknya. Mulai dari ini kita mungkin tanya-tanya dulu nih, pertama dulu untuk telurnya sendiri itu kalau boleh tahu dapat dari mana Pak? Untuk telur bebeknya itu dari Kerawang. Nah, karena selain Kerawang di Purwakarta nggak ada yang harus 1000-an itu kadang nggak ada. Jadi kalau misalkan Hmm. ada supplier telur bebek yang lain, kalau mau suplai ke sini itu terimanya sampai berapa kilo Pak? Kalau saya pasti kita terima, nanti kita seleksi, kita lihat istilahnya telurnya kondisi telur, apakah telurnya gede-gede atau kecil, ya kira-kira itu kan satuan kalau telur itu. Jadi satuan yang minimal bisa 300 kah 400 kah gitu. Jadi satuan kalau telur bebek itu. Nah gitu teman-teman. Jadi nanti teman-teman kalau yang lihat video ini apabila mau jadi supplier telur asin ke 3 putra ini, nanti bisa menghubungi nomornya yang ada di video kita ini ya. Nah kalau boleh tahu nih Pak nih, Iya. awal ceritanya bisa usaha telur asin ini seperti apa itu Pak? Ya saya berpikir awal itu waktu itu saya kan kerja di perusahaan. Saya berpikir apakah nanti setelah keluar dari perusahaan saya harus berdiam diri atau bagaimana. Maka saya harus punya pikir demi keluarga, ya saya harus mikir ke pensiun saya harus punya usaha. Usaha yaitu kebetulan waktu itu pas di Purwakarta hujan lebat, waktu itu kita berteduh waktu itu sama anak saya pakai motor. Nah, di situ saya berteduh, nggak kemudian lama ada orang berteduh pakai motor juga, tapi bawa di belakangnya ada petinya. Saya nggak tahu itu usaha apa. Setelah ngobrol-ngobrol, Bapak mau kemana ini? Oh saya mau ke Purwakarta. Wah ini usaha apa Bapak? Usaha telur asin ya, telur asin. Ya coba Pak nanti kapan-kapan ada waktu Bapak mampir ke rumah. Rumah saya dekat SD Tegal Munjul waktu itu. Di SD Tegal ya. Setelah itu Bapak mampir ke sini, awal ceritanya Iya. seperti itu. Ya jadi tanpa kesengajaan ya Iya, Pak ya betul. sebetulnya. Nah jadi yang kita bisa ambil dari pemiliknya sendiri ya, dari ownernya sendiri. Jadi kita tidak bisa berpatokan sama perusahaan ya. Jadi sebenarnya setelah kita keluar dari perusahaan kita harus mencari lagi. Nah kebetulan Pak Parno sendiri ini punya usaha telur asin ya, jadi bisa berkembang dari sedikit demi sedikit dan sekarang menjadi besar ya. Nah, gitu. Jadi teman-teman tidak usah berpatokan sama perusahaan juga untuk kita bisa jadi usaha besar gitu ya, seperti Pak Parno ini sendiri. Nah, ini Pak, kalau boleh tahu penghasilannya satu hari
berapa Pak? Ya untuk penjualan telur aja yang Iya. keluar yaitu rata-rata itu yang sudah diasinin maupun yang bakar itu ya sekitar 300 itu 300 butir. Terus yang mentah sendiri kita kan juga punya telur mentah khusus buat martabak, teh telur, mungkin buat jamu yang lainnya itu ya sekitar 200 sehari. Jadi di sini tidak hanya menyediakan telur matang saja ya Pak ya. Iya. Jadi teman-teman nih kalau misalkan ada yang hobi mancing nih terutama ya. Nah, bisa beli di sini ya Pak ya. Betul, ya. Oke Pak. Ya, Tadi saya melihat ya di depan itu ada beberapa varian telur asin ya. ya. Kalau boleh tahu sekarang ini ada berapa varian Pak untuk di Tiga Putra ini? Ada 5 varian sementara ini. Wah, ada 5 varian teman-teman. Ada telur original Iya. yang asin, terus ada telur pedas, Hmm. telur keju, sama telur pindang, sama telur bakar. Jadi ada 5 varian sekarang. Ada 5 varian. Nah, Iya. tuh teman-teman nih, kalau misalkan teman-teman ya ingin makan pindang tapi nggak ada pindangnya, tinggal beli aja di telur asin Tiga Putra ini. Dia sudah ada 2 varian ya, bahkan dari telurnya juga dan rasa pindangnya juga nih teman-teman. Jadi cukup menarik nih teman-teman telur asin di Tiga Putra ini. Apakah ini Pak? Iya. Apa punya ini ide lagi selain untuk yang ini? Ya, rencana kita ingin beberapa rasa lagi. Sekarang itu kita baru trial itu rasa rendang. Nah, next Wah. berikutnya nanti akan rasa ada udang sama rasa soto Kak. Itu rencana kita seperti itu. Wah. Nah, teman-teman tuh. Makanya kalau misalkan penasaran bisa langsung datang ke telur asin Tiga Putra ini ya. Iya. Kalau misalkan untuk daerah Purwakarta sendiri letaknya di daerah Tegal Munjul ya Pak ya. Iya. Depan SD apa Pak? SD Tegal Munjul. Ya, depan SD Tegal Munjul. Iya. Kebetulan ini tempatnya searah dengan wisata yang mau ke arah Wanayasa ya. Iya. Jadi cocok banget nih teman-teman kalau misalkan setelah wisata Iya. bisa mampir ke telur asin Tiga Putra ini. Iya, iya. Pak, mungkin dari saya cukup sekian ya, cukup Iya. begitu aja Pak. Iya. Mungkin terima kasih untuk ilmunya, semoga usaha Bapak Amin, amin. makin berkembang Amin, amin. dan mempunyai dan bisa jadi PT besar lah istilahnya ya Pak ya. Amin, amin, amin. Terima Oke kasih Pak, banyak terima atas kasih ya. doanya. Oke. Ya. Cukup sekian dari kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.